Sebelum masuk ke inti permasalahannya, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari politik etis, yaitu 1. Pelaksanaan sistem tanam paksa yang dilakukan oleh bangsa Belanda yang mendatangkan keuntungan bagi bangsa Belanda, namun mendatangkan penderitaan bagi bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu eksploitasi tanah dan penduduk yang dilakukan oleh bangsa Belanda dengan sistem ekonomi liberal. Yang ketiga yaitu upaya Belanda dalam mempertahankan negeri jajahan dengan cara penindasan dan penekanan terhadap rakyat Indonesia. Yang keempat yaitu rakyat kehilangan hak milik utamanya yaitu tanah, bahkan industri pun terancam mendesak ke belakang. Yang terakhir yaitu adanya kritik dari kaum intelektual Belanda terhadap kolonial Belanda yang menganggap kaum pribumi terlalu dieksploitasi oleh pihak Belanda. Tokoh-tokoh yang melancarkan kritik tersebut yaitu Van Col, Van Deventer, Brossoff, De Waal, Brown van Hovel, Van den Berg, dan Van der Dam. Politik etis merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 17 September tahun 1901. Politik etis ini juga biasa disebut politik balas budi atau politik asosiasi. Munculnya politik etis dikarenakan keprihatinan beberapa tokoh Belanda atas eksploitasi yang dilakukan oleh bangsa Belanda. Dan juga munculnya politik etis ini juga mengawali pergerakan nasional di Indonesia pada zaman penjajahan. Politik etis digagaskan oleh Van Deventer pada majalahnya yang dibuat pada tahun 1899. Menanggapi situasi ini, Ratu Belanda pada pidato ketahtanya menyampaikan akan membantu berdonasi kepada Indonesia sebesar 40 juta gulden. Selanjutnya saya akan menjelaskan kebijakan politik etis. Yang pertama adalah desentralisasi pemerintahan. Pada tahun 1903 diumumkan Undang-Undang Desentralisasi Pemerintahan yang diantaranya berisi tentang pembentukan dewan-dewan lokal, baik dewan kepresidenan maupun dewan kota yang sebagai lembaga hukum yang mempunyai wewenang membuat peraturan. Salah satu bentuk pemberian otonomi kepada Hindia Belanda adalah pendirian Dewan Rakyat atau bisa disebut juga dengan Volksraad. Yang kedua adalah irigasi. Sarana irigasi atau pengairan adalah sarana yang sangat vital bagi pertanian. Pada tahun 1885, pemerintah telah membangun secara besar-besaran bangunan irigasi di Brantas dan Demak seluas 96.000 bau dan terus berkembang hingga pada tahun 1914. Yang ketiga adalah emigrasi. Emigrasi merupakan cara pemerintah Belanda untuk meratakan sumber daya manusia yang ada di Pulau Jawa dan sekitarnya, dikarenakan kurangnya tenaga kerja dan penduduk yang berada di luar Pulau Jawa. Yang keempat adalah edukasi. Pada mulanya, pemerintah kolonial Belanda membentuk dua macam sekolah untuk rakyat pribumi. Yang pertama adalah sekolah kelas 1, diperuntukkan untuk orang-orang berkedudukan tinggi dan berharta. Dan yang kedua adalah sekolah kelas 2, yang diperuntukkan untuk rakyat pribumi pada umumnya. Dan yang kelima atau terakhir adalah kesehatan. Persoalan kesehatan rakyat sangat besar, terutama di daerah yang padat penduduknya, dikarenakan wabah penyakit yang dapat mudah tertular. Dengan mengadakan imunisasi dapat mengurangi wabah penyakit dan usaha peningkatan kesehatan rakyat dapat dilakukan dengan pemberantasan penyakit menular. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa dampak positif dan negatif dari politik etis. Dampak positif yang pertama, pendidikan dan kesehatan. Pemerintahan kolonial pada zaman itu membangun sekolah dan menambah fasilitas kesehatan yang membuat taraf hidup Indonesia melonjak pada saat itu. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Pada saat itu, pemerintahan kolonial juga mendorong faktor ekonomi dengan cara membangun jalan dan pelabuhan. Itu yang membuat lonjaknya faktor ekonomi pada saat itu. Yang ketiga, modernisasi. Pemerintahan kolonial membawa nuansa modernisasi pada Indonesia mengakibatkan pola pikir Indonesia mengubah gitu loh. Perubahan signifikan dalam pola pikir dan juga tindakannya yang sangat signifikan.
Kedua, saya akan memberitahu dampak-dampak negatif dari politik etis. Yang pertama, ketidaksetaraan sosial. Pada zaman itu, pemerintahan kolonial tidak sepenuhnya menghapus kesetaraan sosial ini yang membuat ketidaksetaraan ini menonjol pada saat itu. Yang kedua, penghancuran sistem pertanian tradisional. Ini hilangnya cara hidup tradisional dan membuat meruginya mata pencarian sosial yang menggunakan sistem tradisional pada saat itu. Pengaruh politik etis hingga masa kini adalah munculnya golongan terdidik akibat adanya edukasi dari politik etis, perluasan pendidikan melahirkan banyak kaum intelektual yang menjadi pelopor dan tenaga penggerak dalam kebangkitan nasional Indonesia, timbulnya pergerakan nasionalisme Indonesia dari sistem tradisional ke perjuangan dengan mempergunakan organisasi yang modern, dan yang terakhir adalah memberikan kesempatan kepada golongan triwangsa dan golongan Jaba untuk mendapatkan pendidikan serta melalui edukasi muncul kaum intelektual yang nantinya sebagai modal dan pergerakan kebangkitan nasional di daerah Bali.